Hai, kali ini saya akan menjelaskan C# dasar ya. Untuk mengikuti penjelasan saya ini, kalian perlu memiliki Visual Studio versi berapapun bisa, any version ya. Visual Studio, bukan Visual Studio Code ya, Visual Studio. Kalau Visual Studio Code gimana? Bisa juga, cuman agak susah. Sebaiknya kalian install Visual Studio. Nah, saya buka Visual Studio saya. Nah, ini Visual Studio. Nah, saya menggunakan Visual Studio 2022 ya. Lambangnya seperti ini. Saya munculin di sini aja ya, Visual Studio. Jadi saya tarik ya, klik. Oops. Pin start, kemudian di start ini saya bikin linknya. View auto arrange. Nah, ya, ini logo Visual Studio 2022, ini Visual Studio Code. Jadi beda ya. Nah, yang saya pakai ini Visual Studio 2022. Oke, cara installnya gimana? Saya udah pernah bikin cara installnya, ada di video saya yang sebelumnya. Kalian bisa cek gimana cara menginstal Visual Studio 2022. Ya, kalau punya yang versi sebelumnya juga bisa dipakai. Oke, nah setelah kebuka ini kita bikin create new project. Oke, saya akan jelaskan di sini tentang C#. C# adalah programming language. Apa itu programming language? Programming language kita sebut kalau dalam bahasa Indonesia adalah bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman ini ada banyak. Ada C#, C++, F#, JavaScript, Python, ya, TypeScript, Visual Basic, ya. Mungkin sebagian besar di sini sudah kalian pernah dengar atau sudah familiar, ya. Biasanya yang paling familiar itu JavaScript, ya. Kemudian C#, kemudian VB, Visual Basic atau disebut VB.NET, kemudian ada Python, TypeScript, ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang C#. Nah, kalau membahas C# atau VB.NET biasanya dekat dengan apa yang disebut .NET. VB aja kita sebut VB.NET. Apa itu .NET? .NET adalah framework untuk membuat aplikasi di Windows. Oke, sekali lagi. .NET Framework adalah framework untuk membuat aplikasi di sistem operasi Windows, ya. Jadi dengan menggunakan Visual Studio kalian bisa memilih bahasa pemrogramannya apa, kemudian kalian bisa pilih juga untuk membuat aplikasi di platform yang mana, ya. Kali ini kita bahas di platform Windows. Kita nggak bikin Android, nggak bikin iOS, kita bikin di Windows. Kemudian kita pilih projectnya itu apa? Konsol, ya. Kita pilih konsol, ini yang paling gampang. Oke, ya, jadi paham ya. .NET bukan bahasa pemrograman. Kadang-kadang suka ada yang orang sebut istilahnya bikin program menggunakan bahasa apa? .NET. Bukan. .NET itu adalah framework. Kalian membuat aplikasi, membuat program menggunakan bahasanya C# atau VB.NET, ya. Itu. Oke. Kita next dulu. Oke. Jadi udah paham ya? .NET bukan bahasa pemrograman, .NET adalah framework. Nah, di dua ini kita pilih yang .NET framework ya, jangan yang atas, yang .NET framework. Kalau yang atas ini untuk .NET Core atau .NET 6 ya, kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang .NET framework dulu. Oke, next. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi console application .NET framework C# Windows console, ya. Kita kasih nama projectnya misalkan Hello World. Oke. Nah, di sini kalian kasih project kalian namanya apa, kemudian lokasinya kalian mau save di mana, ya. Kalian bisa klik di sini, kalian bisa simpan dimanapun yang kalian mau. Kalau saya taruh di D. Kemudian solution name-nya biasanya sama project name-nya, ya. Kemudian framework. Nah, ini yang saya bilang framework, ya.
frameworknya saya menggunakan .NET Framework 4.8 atau 4.8. Mungkin kalian ada yang di bawahnya atau 4.5, 4.6 ya, bisa dipakai juga berapapun, sama yang .NET Framework 3.5 pun masih bisa pakai untuk membuat project menggunakan C#. Oke, ya. Kebetulan di mesin saya cuman 2 ini yang keinstall. Oke. Nah, kita create dulu ya. Nah, ini adalah tampilan awal kalau kalian bikin project, console project ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu kelas. Ya. Kalau kita membuat kelas, itu biasanya ada 2, ada data, ada method. Ya. Data atau atribut, method atau function itu ada di dalam sebuah kelas. Jadi sebuah kelas itu memiliki data dan method. Salah satu harus punya. Bisa punya cuma data aja bisa, punya method aja bisa, tapi biasanya dia memiliki dua-duanya. Biasanya, ya, memiliki data atau atribut, method atau function. Sebagai contoh, kalau saya punya kelas film, pasti film itu memiliki judul, kemudian durasi, kemudian genrenya apa atau jenis filmnya apa, terus bisa pemainnya siapa, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kalau film itu, kelas film itu pasti film itu bisa di play, bisa di stop, bisa direkam, record, dan lain-lain, bisa di upload, bisa di download, ya, kurang lebih seperti itu. Supaya lebih jelas, kita coba bikin sebuah kelas ya di sini. Contoh, public class film. Nah, kalau bikin kelas di C# itu harus ada kurawal buka, kurawal tutup, ya, untuk public class film. Nah, kita mau bikin datanya, data atau kita sebut properti atau atribut ya. Kita ketik prop di sini, kemudian tab sekali, 2 kali, otomatis jadi. Nah, kita mau bikin misalnya propertinya adalah judul. Judul itu tipe datanya adalah string dan judul. Oke. Kemudian prop, dan kita punya datetime, ya, durasi. Oke. Kemudian ini yang saya maksud dengan data atau atribut atau properti, ya. Nah, selain memiliki data, kelas juga memiliki method atau function. Contoh, kita bisa bikin function di sini, private void dan play, ya. Ini function, jadi film ini bisa di play, misalkan private void download. Oke. Nah, film bisa di download dan bisa di stop, ya, tinggal dibikin functionnya. Oke. Jadi paham ya, ini adalah kelas. Setiap kelas itu memiliki data dan method. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada namespace hello world. Apa itu namespace? Namespace adalah kumpulan dari kelas. Jadi kalau kalian punya banyak kelas-kelas, kalau dikumpulin jadi namespace. Oke. Ya, jadi namespace itu adalah kumpulan dari kelas. Nah, kalau namespace dikumpulin akan menjadi assembly. Contohnya apa assembly? Nah, misalkan kita lihat di sini di Solution Explorer ya. Nah, ini adalah assembly. Ya.
Jadi sistem, di dalam sistem itu banyak kelas-kelasnya, kita bisa klik F12 kalau nggak salah, atau double klik ya, double klik ini ada object browser. Nah di sini banyak nih kelasnya ya, dan menjadi satu assembly. Oke. Jadi kumpulan dari namespace itu disebut assembly. Nah, kumpulan dari assembly itu biasanya menjadi DLL atau exe. Oke. Sorry, maksud saya gini. Kumpulan dari namespace itu akan menjadi assembly. Assembly itu bentuknya biasanya DLL atau exe. Oke. Nah, kumpulan-kumpulan dari assembly ini itu kita sebut sebagai application. Jadi kalau kalian bikin aplikasi, itu di dalam aplikasi itu pasti ada kelas, ada banyak kelasnya, ya. Kemudian ada beberapa namespace dan ada beberapa assembly akan menjadi sebuah aplikasi. Oke, itu adalah caranya membaca. Gimana kalau orang bikin aplikasi, pasti ada ini kumpulannya. Oke, nah. Sekalian juga saya akan menjelaskan tampilan awal dari Visual Studio ya. Jadi mungkin pertama kali kalau kalian buka bingung banyak amat gitu ya ini ya. Ini saya akan jelaskan yang sering dipakai aja ya. Biasanya yang kalian sering pakai adalah bagian text editor yang ini ya. Kemudian Solution Explorer ini yang kalian sering pakai. Toolbox ini biasanya kalau kalian bikin desktop application, nanti kita akan bahas cara membuat desktop application gimana ya. Nah, ini yang akan kalian paling sering pakai, sama Server Explorer ya. Kalau ke close gimana? Ke close kalian bisa di dalam view ini kalian bisa munculin Server Explorer, Solution Explorer, segala macam yang bisa kalian munculkan. Nggak usah bingung sama yang ada di sini, jarang dipakai. Yang paling sering dipakai itu bagian view, kemudian tools ya. Tools juga nggak semua, biasanya tools itu kita cuma pakai di Nugget Package Manager, cuma di sini yang kita pakai ya. Tapi yang paling sering adalah view ya, gitu. Nah, yang lain ini jarang, diabaikan aja dulu untuk sementara ya. Jadi kalian perlu tahu ada namanya Server Explorer, biasanya ini untuk koneksi ke database, cuman sekarang ini kita nggak pakai, lupakan. Yang paling penting adalah Solution Explorer. Ini yang paling sering dipakai adalah Solution Explorer sama text editornya di sini. Oke ya, sampai sini dulu untuk penjelasan menggunakan Visual Studio. Oke. Nah, kita coba buka lagi yang ini ya. Nah, ini saya rubah dulu internal jadi public aja biar enak sementara. Nah, untuk kelas yang kalian harus pahami adalah di sini ada static void main string. Nah, ini kita sebut property atau atribut ya. Kemudian void ini adalah return value-nya apa. Jadi kelas itu bisa function itu punya return apa. Kalau void ini tidak mereturn apa-apa ya. Nah, kita coba dulu di sini. Misalkan kalau konsol kita cukup ketik cw tab 2 kali. Oke. Langsung console write line. Misalkan hi, my name is Angela misalkan, gitu ya. Nah, ini kita bisa jalanin start di sini. Jadi kalian harus tahu ini fungsi start, kemudian oke, muncul. Ups, hilang. Kita di sini supaya bisa terlihat, kita pakai console readline. So read line. Oke, nah jadi nggak langsung tutup ya. Nah,
Oke, kita jalanin sekali lagi. Nah, hi, my name is Angela. Oke. Ini adalah konsol write line, adalah menulis sesuatu di dalam konsol, kemudian read line nih kita baca. Ini kalau kita enter, nutup, kita harus silang di sini ya. Oke. Ini contoh aplikasi Hello World. Pertama, kalian bisa mengenal write line sama read line. Oke. Aplikasi konsol untuk pertama kali sudah jadi untuk menampilkan tulisan di konsol ya. Oh ya, untuk tadi menjalanin ini kita bisa start atau juga bisa menggunakan misalkan Ctrl F5. Ini Ctrl F5. Nah, ini kalau kita tekan enter, kalau pakai Ctrl F5 ada press enter to continue, biasanya dia langsung nutup ya. Oke, sekian dan terima kasih.